Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, kalian sehat-sehat semua. Anak-anak, kali ini kita masih belum bisa bertatap muka. Kita belajar menggunakan daring. Kali ini Bu Heni akan memberikan materi tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Mari kita simak video kali ini. Peta tematik. Apa itu peta tematik? Peta tematik adalah disebut juga sebagai peta statistik atau peta tujuan khusus. Jadi peta yang mempunyai tujuan khusus yang menyajikan tempat tertentu sesuai dengan tema tertentu. Kali ini contohnya adalah peta tematik Negara Kesatuan Republik Indonesia tentang kepadatan penduduk di Indonesia tahun 2010. Nah, kalian lihat peta berikut. Ini ada keterangan warna hijau. Ini ada hijau muda, ada ini juga ini hijau toska ya, ini kuning, orange, merah. Nah, ini ada peach. Anak-anak, kalau kalian mengamati peta ini, atau kalian bisa juga membuka buku paket tema Intan Pariwara halaman 77. Di sini pulau manakah yang paling padat penduduknya? Yang paling padat penduduknya kalau di sini itu yang berwarna orange. Lah, ini berarti pulau apa, Nak? Pulau Jawa. Nah, pulau kita punya di sini nih, Pulau Jawa. Pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Yang paling sedikit penduduknya itu tuh di sini. Ini adalah Pulau Papua Barat ini. Kalau di sini itu Maluku. Nah, ini yang hijaunya ini paling atas ini kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Ini di sini. Kemudian, nah ini, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Kalian lihat Lampung ini di sini, ini Lampung. Lampung yang warna peach ini berapa? 200 sampai 599 orang per kilometer persegi. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Nah, ini tadi Papua Barat di sini, Nak. Ini Papua Barat. Kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Nah, tempat tinggal kita di mana? Di Pulau Jawa ini. Berapa jumlah kepadatannya? Nah, ini antara 600 sampai 1299 orang per kilometer persegi. Ini namanya peta tematik. Jadi mempunyai tujuan khusus. Kalau ini khusus menjelaskan kepadatan penduduk. Nah, anak-anak, dari peta tematik tadi, Indonesia itu mempunyai penduduk yang sangat banyak, yang sangat beraneka ragam, mempunyai budaya yang sangat kaya raya. Jadi Indonesia itu bangsa yang besar. Faktor apa yang membuat Indonesia itu menjadi bangsa yang besar? Yang pertama, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat. Yang kedua, wilayahnya yang luas berupa kepulauan. Yang ketiga, letak geografis dan strategisnya. Di sini letak geografis itu maksudnya kemarin sudah dijelaskan Bu Eni. Indonesia terletak di antara dua benua, benua Asia dan Australia, dan Indonesia juga terletak di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Itu letak geografisnya. Indonesia mempunyai letak yang strategis karena berada di jalur persimpangan perdagangan dunia. Yang keempat, besarnya jumlah penduduk. Jadi penduduknya itu sangat banyak. Yang kelima, dari jumlah penduduk yang banyak, Indonesia kaya akan suku, agama, ras, dan golongan.
Agama di Indonesia itu yang diakui ada 6. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Yang keenam, beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Tadi Indonesia itu kaya akan pulau, makanya Indonesia disebut negara kepulauan. Penduduknya besar dan sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani, makanya Indonesia disebut negara agraris. Indonesia itu, daerahnya itu lautannya lebih luas daripada daratan, makanya Indonesia disebut negara maritim. Nah, di sini contoh suku-suku yang ada di Indonesia itu Pulau Jawa itu mempunyai suku, ada suku Jawa, ada suku Osing, ada suku Sunda, Betawi, Madura, tariannya ada serimpi, bondan, senjatanya ada keris, ada celurit Jawa Timur, kujang Jawa Barat, dan lain sebagainya. Ini Pulau Sumatera. Sukunya ini banyak sekali di Sumatera. Ada Minangkabau, ada Nias, ada Riau, Batak, Aceh. Tariannya ada tari Seudati, tari Saman, Serampang 12. Senjatanya ada rencong, keris, terapang, pisau surit, pedang jemawi. Pulau Sulawesi ada suku Makassar, suku Sadang, suku Ampana, suku Gimpu. Tariannya ada tarian Maengket, Cakalele, Pakarena, senjatanya keris, badik, pasatimpu. Pulau Kalimantan ada Daya, ada Ngayu, ada Saputan, Abai, tariannya tari maknyong, perang, gantar, senjatanya mandau dan keris. Pulau Bali dan Nusa Tenggara ada sukunya ada Halmahera, Bacan, Gamar, tariannya tari pendet, kecak, legong, rudat, tarian kuda, senjatanya keris sundu. Papua dan Maluku itu ada Asmat, ada Gani, ada suku Sa, suku Jakui, dan lain sebagainya. Tariannya ada tari lenso, cakalele, bambu gila, senjatanya parang, salawaku. Tadi, faktor yang menyebabkan Indonesia itu besar, menjadi bangsa yang besar, salah satunya adalah Indonesia kaya akan suku, budaya, ras, agama. Nah, Indonesia itu mengakui 6 agama. Untuk supaya masyarakatnya rukun, pemerintah membentuk Tri Kerukunan Umat Beragama. Apa itu Tri Kerukunan Umat Beragama, anak-anak? Yang pertama, kerukunan umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Kerukunan umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Yang kedua, kerukunan umat beragama yang berbeda agama atau antar umat beragama. Yang kedua, kerukunan umat beragama yang berbeda agama atau antar umat beragama. Yang ketiga, kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Kalau disingkat, Tri Kerukunan Umat Beragama. 1. Kerukunan intern umat beragama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Tujuannya apa? Pemerintah membentuk Tri Kerukunan Umat Beragama agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan walaupun banyak perbedaan. Seperti yang ada di Pancasila ini, di burung Garuda ini mencengkram pita yang bertuliskan apa, nak? Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi selain itu kita sebagai umat beragama itu harus memiliki sikap toleransi. Apa itu sikap toleransi? Suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Nah, itu materi subtema 1 pembelajaran 3.
Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.